Pasca penetapan tersangka, LHKPN Marsikal Madya Henry Alfiandi jadi sorotan, terlebih soal kepemilikan pesawat pribadi. Presiden pun buka suara soal Kabasarnas jadi tersangka korupsi. Kondisi kantor pusat Basarnas di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat terlihat normal pasca Kepala Basarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi, yang terjaring operasi tangkap tangan KPK sebagai tersangka kasus korupsi, pengadaan alat deteksi pencarian korban bencana. Belum ada keterangan resmi dari pihak Basarnas terkait hal ini. Presiden Joko Widodo pun turut menanggapi. Presiden meminta semua pihak menghormati proses hukum yang masih bergulir. Ya, perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ, ya kalau terkena OTT ya hormati proses hukum yang ada. Dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Henry melaporkan harta kekayaan ke KPK mencapai 10,9 miliar rupiah. Harta kekayaan dilaporkan pada 24 Maret 2023. Selain itu, kepemilikan aset pesawat jenis Zenit G750 keluaran tahun 2019 bernilai 650 juta rupiah yang tertera di laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara juga jadi sorotan. ICW menilai ada unsur kerjasama antara pelaku korupsi dan pemegang pengadaan barang. Ini tentu mempersempit kompetisi pasar karena hanya kelompok tertentu yang mendapatkan proyek dengan janji-janji fee yang diberikan. Kasus yang telah ditemukan oleh KPK, bagi kami ini bukan tentang kasus yang menggunakan metode e-purchasing, tapi menggunakan metode tender. Artinya adalah meskipun sudah ada sistem yang telah terbangun sejak tahun 2010, tapi kemudian ini bukan menjadi salah satu obat atau panakea untuk melakukan pemberantasan korupsi secara holistik begitu. Karena tools tersebut atau instrumen tersebut itu hanya salah satu hal yang dapat meminimalisir terjadinya potensi kecurangan. Sebelumnya, Marsikal Madya Henry Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK mendalami informasi Henry menerima suap mencapai 88,3 miliar rupiah sejak 2021. KPK juga telah menetapkan 5 orang yang ditetapkan tersebut sebagai tersangka. 3 orang dari pihak swasta dan 2 lainnya anggota TNI aktif. Tim Liputan melaporkan untuk NET.